menerobos dinding dan tidak melihat ke belakang. Di sekolah ada satu aturan, semua murid Sky Tower diizinkan untuk ditantang sekali setiap 5 hari. Meskipun mereka paling bisa 3 tingkat yang lebih tinggi, atau mereka diizinkan menurun, pemenang akan mendapatkan poin kontribusi, sementara yang kalah akan kehilangan mereka sumbangan tempat yang juga dikenal sebagai contribution tempat main gerbang. Dalam Sky Tower, kontribusi poin setara dengan uang. Jika Anda memiliki cukup kontribusi poin, Anda bisa pertukaran mereka untuk apapun yang Anda inginkan, menipu, senjata dari main departemen gerbang logistik. Poin juga dapat ditukar dengan emas dan perak, tetapi secara umum kontribusi tersebut yang keras won, dan murid-murid umumnya enggan untuk bertukar untuk itu. Ada juga banyak cara yang berbeda untuk mendapatkan poin. Anda dapat bertukar mereka melalui berburu harta karun, menyelesaikan tugas-tugas, deal. Cara yang paling umum untuk mendapatkan poin kontribusi adalah untuk menantang orang lain. Duel adalah untuk menguji kekuatan mereka terhadap murid-murid lainnya, dan jika mereka menang mereka mendapatkan poin kontribusi. Jadi pagi dan banyak orang berkerumun di sekitar Kaiyang, itu seperti menatap sebuah kesemek matang akan jatuh. Nama Kaiyang di sekolah bisa dianggap terkenal. Saya tidak hanya karena ia membawa identitas seorang murid percobaan, tetapi juga karena setiap kali seseorang menantangnya, ia kehilangan. Kaiyang secara alami tahu apa keributan adalah tentang, hari ini adalah hari kelima dari tantangan terakhir. Mereka yang tidak menantangnya sebelumnya, bisa melakukannya sekarang. Yang tidak melihat ke depan untuk itu pada dasarnya poin kontribusi bebas, meskipun poin yang diperoleh tidak besar, itu masih menarik, sehingga banyak orang masih datang. Diposisikan, Kaiyang berteriak 2 kata, silakan menginstruksikan. Yang sedang berkata, siapapun tahu bahwa itu Kaiyang berada di untuk pemukulan yang lain. Kaiyang selalu yang pertama untuk menyerang. Bahkan dengan tubuh kurus, ia akan selalu menempatkan keluar perjuangan yang luar biasa, mengambil langkah untuk Zhou Dingjuni. Ia kemudian meninju dada berikut melalui dengan serangan sederhana dan langsung, maka tinju harimau seperti. Dengan serangan yang kuat, rasanya seperti semua energinya berada di serangan. Di sekolah, semua murid harus belajar Shaolin Fist, tinju ini terkenal, langkah dasar untuk menjaga murid-murid dalam bentuk dan mulai mereka. Zhou Dingjuni tidak panik, karena dia lebih kuat daripada lawannya dengan 2 tingkat. Sayangnya, pertempuran ini tidak tahan ketegangan apapun karena kepalaan Kaiyang terlihat datang dan mudah berkelit dengan tubuh kekar. Seperti menyerempet masa pakaiannya, Zhou Ding selamat tanpa terluka. Meninju lagi, Kaiyang mudah dimentahkan dan memukul di ulu hatinya. Menekan rasa sakit, Kaiyang cepat mundur dan dihindari serangan ketiga Zhou Ding. Ini terkejut Zhou Ding, dia tidak berpikir bahwa itu saudara tahap ketiga ini akan bereaksi cukup cepat, mengganggu rencana masa depannya. Tapi kesalahan kecil ini tidak mempengaruhi situasi keseluruhan. Berpikir cepat, Zhou Ding mengambil kesempatan untuk menangkap Kaiyang tidak menyadari. Tanpa diduga, Kaiyang tiba-tiba menendang kaki kanannya ke depan. Melihat bayangan cepat mendekati, Zhou Ding melihat semangat tangguh, sementara itu mengeksekusi tinju Shaolin. Krap, hatinya melonjak. Meskipun ia memiliki kultivasi yang lebih tinggi, ia masih kalah dengan pengalaman pertempuran Kaiyang. Tapi apakah itu penting? Bahkan jika dia tidak bisa mengelak, dia akan mengambil kepala di. Terkekeh ringan terdengar, sebelum Kaiyang jatuh ke belakang, sementara Zhou Ding dibiarkan berdiri. Jika lawannya berada di kultivasi yang sama seperti dia akan menjadi salah satu jatuh. Lainnya bisa tidak melihat bursa, tapi mereka jelas merasa itu. Murid ini terlalu cepat, dengan kata lain ia pertama kali memukul Zhou Ding sebelum memukul dirinya sendiri. Tapi, itu hanya tinjunya yang kuat, dengan sisa tubuhnya dan kesehatan menjadi terlalu lemah, kurus lengan, kaki dan tubuh. Malnutrisi adalah sangat jelas, sehingga akhir cerita ini. Senior, kau biarkan aku menang. Pertempuran ini meninggalkan cukup hasil pahit di hati Zhou Dingjun. Meskipun ia menang, ia tidak merasa seolah-olah dia telah memenangkan. Untuk sisi, banyak bisikan terdengar. Petik 2 tanda tanya. Orang ini berpikir dia memenangkan. Haha, bukankah itu berarti dia tidak tahu reputasi Kaiyang dan menantangnya? Petik 2. Ini benar-benar terlalu lucu. Petik 2. Zhou Ding mengernyitkan alisnya, karena dia benar-benar tidak tahu reputasi Kaiyang.
Dia telah mendengar orang berbicara tentang dia, jadi hari ini waktu ia melihat banyak orang berkerumun di sekitar, ia memutuskan untuk berpartisipasi juga dan super beruntung untuk dipilih. Bisakah Anda tidak menang? Tinjunya sendiri membuatnya pergi terbang, membuatnya menjadi kerugian tertinggi. Menurut peraturan sekolah, ia sudah hilang. Sekali lagi, setelah pikiran ini, Kai yang berdiri lagi dan tanpa ragu. Kali ini, dengan lebih semangat. Tanpa menunggu jawaban, Kai yang didakwa atas 3 kaki jauhnya, ia menyapu kakinya ke arah kaki Zhou Ding dalam upaya untuk menggulingkan dia. Sebuah cambuk kaki. Sekolah memiliki murid menumbuhkan berbagai seni bela diri. Namun aplikasi Kai yang dari mereka jauh melampaui rekan-rekannya, meskipun dia tahu kurang teknik. Jadi Anda bisa menggunakan cambuk kaki di sini. Tanpa pemberitahuan, Kai yang pergi terbang jauh lagi. Dengan dua alam terpisah, termasuk kesenjangan antara kebugaran fisik, Kai yang sekali lagi dikalahkan, serangan ke kaki Zhou Ding telah jelas melukai tulang sendiri, menyebabkan dia sedikit goyah. Sekali lagi, kata dia sementara mengepalkan gigi dan matanya penuh determinasi. Kai yang terbang lagi. Mereka yang tak bisa, menonton lagi telah meninggalkan, sementara orang-orang yang tetap tinggal mengagumi adegan, orang ini Kai yang memiliki keuletan yang nyata. Tidak peduli berapa kali dia dipukuli bawah, ia hanya akan kembali. Dia tidak akan membiarkannya pergi. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, Zhou Ding terasa nyata pahit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu lawannya adalah orang gila. Pada akhirnya, Kai yang dikirim terbang 7 atau 8 kali. Meskipun wajahnya bengkak, mata hitam, ia mengejutkan di sekitar dan bernapas cukup berat, ia masih terus bertahan dan terus berjuang. Akhirnya Zhou Ding berseru, "Apakah Anda gila? Melemparkan handuk atau Anda akan mati?"